Hai semua, selamat datang di Galeri Investasi Milenial. Sebelum kita mulai video ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru seputar dunia investasi. Halo Bang Kris. Mantap. Mana kabarnya nih? Sehat. Abang apa kabar? Sehat. Wah, luar biasa cerah ya kayaknya Wes, ini ya. luar biasa. Harinya cerah, cocok kita untuk bahas investasi lagi. Ya kan? Siap, mantap. Eh, aku mau nyampein salam dulu lah sama anak milenial yang Oke, ada ya kan. siap. Salam investasi untuk anak-anak milenial yang ada. Sekarang kita mau bahas investasi lagi, ngelanjutin video yang sebelumnya. Nah kan di video terakhir tuh Bang Kris, aku udah mulai tahu lah cara untuk invest ke reksadana nih. Oke. Kan kita fokusnya ke investasi di finansial ya. Oke. Nah dari situ aku udah mulai tahu tuh cara belinya di mana. Oke. Yang kebetulan kemarin ada di kalau nggak salah iPod, ada Bareksa, bahkan di Tokopedia Bukalapak juga bisa gitu kan. Nah kebetulan aku udah buat nih akunnya di iPod. Oke. Udah buat akun di iPod, udah setor duit juga ke RDN ya, rekening dana nasabah namanya. Habis itu aku pengen milih salah satu investasi di reksadana pasar uang. Ketika aku buka tuh menunya di iPod bang, Oke. ternyata pilihannya banyak nih, Oke. panjang. Nah. Mulai bingung dong, ya kan? Karena aku baru pertama kali terjun ke dunia pasar modal. Oke. Kira-kira yang mana yang harus kupilih dari sebanyak itu pilihan tuh bang? Nah, kemarin kan sedikit kita review nih kemarin sedikit ya. Oke. Mengenai reksadana pasar uang itu kan itu merupakan instrumen reksadana yang tingkat risikonya paling rendah. Betul. Oke. Nah, untuk reksadana pasar uang sebenarnya ada dua indikator yang kita bisa gunakan untuk memilih reksadana pasar uang mana nih yang bakal kita beli untuk kita investasikan. Nah, kedua itu apa? Yang pertama itu dana kelolaan manajer investasi. Dana kelolaan, Yang kedua itu tingkat kinerjanya. tingkat kinerja. Berarti untuk reksadana pasar uang Oke. ada dua indikator. Iya, Yang pertama tadi dana kelolaan, yang kedua tadi kinerja. kinerja. Siap. Nah, apa yang mau kita lihat dari dua indikator ini? Betul. Nah, yang pertama terkait dana kelolaan. Dana kelolaan yang kita pilih adalah dana kelolaan yang kira-kira di atas 100 atau 200 miliar lah. Oh, Itu bisa kita filter ya. Oke. Untuk lebih tinggi dari itu lebih bagus. Kenapa lebih tinggi dari itu lebih bagus? Sebenarnya semakin tinggi dana kelolaan manajer investasi itu menunjukkan bahwa nasabah percaya terhadap manajer investasi itu untuk menginvestasikan uangnya. Oh, makin banyak yang percaya sama dia pasti makin baik. Benar, karena itu menunjukkan trust Betul. dari nasabahnya. Nah, yang kedua, tingkat kinerja ini harus kita bandingkan dengan tolak ukur kinerja reksadana tersebut dan reksadana lainnya. Oke. Misalkan gini, reksadana pasar uang itu biasanya diukur kinerjanya berdasarkan return deposito rata-rata. Oke. Oke, biasanya setiap reksadana itu mengasih statistik, Bang. Statistik atau fact sheet namanya. Oh iya, oke. Fact sheet itu biasanya satu lembar yang isinya resume informasi-informasi penting dari suatu reksadana. Di situ biasanya dikasih tolak ukurnya apa, kita bisa lihat tuh apakah dia bisa melebihi kinerja dari indikator yang ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bandingkan reksadana tersebut dengan reksadana sejenis. Oke. Jadi kira-kira dua indikator itu udah cukup, Pak. Berarti dari masing-masing manajer investasi itu bisalah aku bandingkan, oh ternyata dana kelolaannya yang paling tinggi yang mana nih. Iya, benar. Dan misalkan udah dapet, oh ternyata 10 tertinggi ini nih. Oke. Dari situ 10 bisa aku bandingkan mana kinerjanya yang terbaik. Oke. Disitulah aku tempatkan danaku untuk memilih paling aman lah bisa dibilang ya. Benar. Oke, tapi itu kan untuk reksadana pasar uang yang risikonya paling kecil dan returnnya paling kecil kemarinnya. Iya, benar.
Dan selanjutnya itu ada reksadana jenis lain bang, betul ya? Benar. Ada reksadana pendapatan tetap ya, campuran sama saham. Nah kalau untuk 3 jenis reksadana ini, apa kriteria kita untuk memilih di mana kita tempatkan dana kita? Oke, nah untuk reksadana selain pasar uang, selain yang 2 indikator yang tadi, Dana kelolaan dan kinerja. oke, kita bisa menambahkan 2 indikator lainnya, Bang. Oke, 2 indikator. 2 indikator lainnya itu yang disebut dengan drawdown. Drawdown. Iya, drawdown dan Sharpe ratio. Sharpe ratio. Oke, ini- apa itu bang? Nah, untuk yang drawdown itu sederhananya gini, Bang. Sederhananya penurunan selama reksadana itu dibuat, Bang. Penurunan kinerja. Misalkan reksadana itu kan bentuknya indeks, itu alat ukurnya kan indeks itu kan. Oke. Ada NAV-nya, net asset value. Oke. Itu seperti seperti indeksnya lah begitu. Oke, indeksnya. Misalkan indeksnya bergerak dari 100 Hmm, turun ke 80, Oke. maka drawdown-nya 20%. Oke. Dari penurunan dari titik teratas ke titik terbawah. Tujuannya apa? Untuk reksadana yang sejenis, misalkan kita pengen membandingkan reksadana saham nih, reksadana saham A, B, dan C. Kita usahakan memilih drawdown yang paling rendah. Oke, Karena setuju. selama dana itu dikelola di situ, berarti penurunan terbesarnya Sangat adalah kecil. sebesar itu. Nah, Oke. jadi drawdown yang kita pilih adalah drawdown yang kecil. Yang paling kecil, yang nurunnya paling dikit lah. Benar Benar. sekali. Oke. Itu untuk drawdown. Nah, yang kedua untuk Sharpe ratio. Sharpe ratio. Nah, untuk Sharpe ratio ini apa sih sebenarnya? Nah, Sharpe ratio ini istilahnya risk and reward. Risk and reward. Berarti Oke. kalau misalkan Sharpe rasionya 2%, setiap resiko yang diinvestasikan menurun 1%, setiap ada risiko 1%, kita berpeluang untuk mendapatkan 2% return. Oke. Nah, artinya semakin besar Sharpe rasio, itu semakin baik bagi kita, Bang. Oke, siap. Jadi untuk yang drawdown kita pilih yang paling kecil, dan untuk Sharpe ratio kita usahakan yang paling besar selama kinerjanya positif, Bang. Selama kinerjanya positif, pilih Sharpe ratio yang Paling besar. Kalau misalkan ini untuk saham, Bang ya. Kalau misalkan Sharpe ratio sekarang kinerja lagi negatif, Kinerja negatif. kita pilih Sharpe ratio yang paling kecil. Paling kecil. Oke. Berarti bisa dikatakan untuk 3 jenis reksadana lainnya kayak pendapatan tetap, campuran dan saham, indikatornya ada 4 bang ya. Iya. Ada tadi kinerja, ada dana kelolaan, Sharpe ratio, dan yang terakhir drawdown. Drawdown. Nah 4 hal ini menjadi hal yang sangat penting supaya kita nggak salah mau nempatkan duit kita, aset kita itu di mana, betul ya bang ya? Betul. Biar dapat keuntungan yang maksimal. Betul. Tujuannya kan cuan ya kan? Benar. Ujung-ujungnya kita berinvestasi itu cuan. Cuan. Nah sekarang nih kalau bisa aku bilang, aku udah mulai dikit-dikit dapat gambaran lah nih bang, dapat gambaran. Gimana dari mulai buat akun kemarin udah, habis itu transfer duit ke RDN udah. Setelah itu kan mau invest nih ke reksadana. Tadi kebetulan udah dikasih tahu cara milihnya, mau reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Kriterianya udah bang kasih tahu semua nih bang. Nah sekarang ada satu pertanyaan krusial nih bagiku dan mungkin bagi semua orang, terutama kaum milenial nih bang. Udah ku taruh nih duit di situ, ya kan? Udah kita investasikan. Sebulan pengen jajan, misal. Misal. Kan boleh dong jajan. Boleh. Udah sebulan ternyata ada untungnya. Misalkan aku taruh 1 juta, dapat untung 100.000 nih bang. Bisa nggak aku tarik duitnya semua nih 1.100.000 full? Soalnya kan yang aku tahu, kalau aku naruh uang di bank nih bang, di bank tabungan, itu ada saldo minimal yang harus nyangkut duitnya, nggak bisa ditarik. Nah kami pengen tahu kira-kira di reksadana ini bisa nggak semua duit kami balik, nah gitu. Nah sekarang nih misalkan kita contohnya ya, kita beli reksadana A senilai 1 juta gitu ya. Nah terus selama 1 bulan misalkan kita dapat return 100.000.
Berarti total dana kita investasikan terhadap reksadana tersebut jadi 1.100.000. Oke. Nah, yang atas dana 1.100.000 ini itu bisa kita tarik secara keseluruhan. Seluruhnya Iya, tanpa sisa. tanpa sisa. Oke. Jadi saldo kita atas reksadana tersebut pada saat ini kita lakukan penarikan itu jadi nol. Oke. Oke, berarti semua bisa kita tarik. Semua. Nah, akan tetapi beberapa marketplace itu menerapkan proses bisnis yang agak berbeda, Bang. Bedanya. Kayak kita bandingin Bareksa dengan iPod ya. Oke. Nah, pada saat Abang nih misalnya kan kemarin bikin akun di iPod, Oke. Abang kan itu dapat satu rekening tambahan. Betul, rekening dana nasabah namanya RDN. Sementara sepengetahuan saya sampai saat ini ya, di Bareksa Abang nggak dapat itu, Bang. Oh, jadi dari rekening pribadi aja transfer. Iya, dari rekening pribadi langsung ke rekening Bareksanya, Oke. baru nanti Bareksanya mentransfer ke Rekening ke pribadi. rekening kustodian untuk membeli ya, untuk membeli. Oke. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, terus untuk yang proses bisnis yang berbeda ini nanti pada saat misalkan di iPod, kita balik ke iPod tadi ya. Oke. Nanti pada saat kita menjual reksadana tersebut, uang hasil penjualan tersebut akan ditransfer ke rekening dana nasabah. Iya, benar. Nah, Oke. nanti pada saat uang itu udah ada di rekening nasabah, kita harus melakukan instruksi penarikan uang dari rekening dana nasabah tersebut ke rekening pribadi kita, Bang. Oke. Sementara kalau di Bareksa proses bisnisnya rekening dana nasabah ini nggak ada. Berarti satu kali Satu ibaratnya kali di Bareksa, aja, iya. tapi kalau di iPod 2 tahap. Ya. Benar. Tapi kalau ini kebetulan kan aku udah masuknya di iPod nih, Bang. Oke. Walaupun 2 tahap gitu nggak ada dana yang nyangkut kan? Nggak ada. Itu semua bisa ditarik. Semuanya bisa ditarik Bisa ke ditarik. rekening pribadi. Rekening pribadi. Oke, siap. Nah, Bang, nih. Tapi kalau menurutku nih, Bang, menurutku pribadi nih, kita kan nih ngomong terkait dengan investasi, tata caranya juga udah kita bahas, Oke. cara milihnya juga tahu. Tapi mungkin banyak orang-orang yang baru mulai nih, Bang. Mungkin baru mulai pakai iPod atau baru mulai pakai Bareksa gitu kan. Boleh nggak nanti sedikit nih Abang kasih tahu tata cara menggunakan iPod itu tadi, atau lebih tepatnya sih cara untuk menentukan bagaimana ngelihat kinerjanya, melihat Sharpe rasio, dikit-dikit di video, boleh nggak, Bang? Oh, boleh. Ini mau di video yang berbeda apa sekalian di sini nih? Kayaknya sekalian di sini digabung di video, boleh Oke, nggak tuh? Siap, boleh. Nah, yang pertama, kalau kita pakai handphone nih ya, teman-teman bisa download iPod Go di Play Store. Oke. Oke. Ini kita bukan ada promo dengan iPod ya. Ya, Kita kebetulan hanya menggunakan iPod. kebetulan. Jadi kita contohkan yang iPod. Oke, benar. Nah, nanti setelah teman-teman ini untuk melihat statistik ini, sebenarnya teman-teman nggak perlu untuk buat akun dulu, karena untuk statistik tersebut itu disediakan gratis tanpa harus akses ya. Nah, nanti tampilan mukanya seperti ini nih. Nah, kemudian dipilih list reksadana. Oke, nah nanti pada saat kita pilih list reksadana itu nanti muncul semua reksadana yang diperjualbelikan di marketplace iPod. Jadi iPod ini sebagai marketplace ya teman-teman ya. Marketplace. Nah, bukan orang yang langsung menjual atau membeli reksadana tersebut. Nah, dia hanya sebagai perantara. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini. Money market. Nah, ini money market. Itulah reksadana pasar uang. Oke. FI ini fixed income. Reksadana pendapatan tetap. BF ini balance fund. Balance fund itu Campuran. Yang EF ini equity fund. Oh, saham ya. Saham, reksadana saham. Reksadana Nah, saham. untuk memunculkan indikatornya di sini ada tombolnya gini, Bang. Oke, nah. Dari tombol itu. Oke, di sini tadi yang kita bahas itu, Bang. Ada drawdown sama Sharpe ratio. Oke, nah sekarang kita pilih yang reksadana pasar uang dulu ya. Kalau reksadana pasar uang itu berarti Sharpe sama drawdownnya kita nggak usah aktif. Kita hilangkan dulu. Berarti kita hanya pengen melihat kinerja dan dana kelolaannya ya. Oke. Nah, untuk dana kelolaan ini ada
AUM bang. AUM, A- oke, A- AUM. Iya, Asset Under Management. Oke. Aset Under Management ya. Ini AUM itu adalah dana kelolaan ya. benar. Oke. Jadi kita aktifkan itu dulu. Oke. Sama kinerjanya bisa kita buat 3 tahun bang atau 5 tahun. Oke. Nah, kita aktifin 3 tahun sama AUM-nya. Oke, nah ini kita nonaktifkan, kita hanya munculkan money market aja. Oke, ini sebentar sini. Oke. Oke, nah dari sini bisa kita lihat bang, ini bisa kita sort year to date ini sama aset under manajemennya. Nah, kalau berdasarkan iPod ini, aset under manajemennya itu yang paling besar itu Mandiri Investa Pasar Uang, Bang. Oke. Yang kedua Sukoro Invest Money Market. Super Invest. Yang ketiga Batavia Dana Kas Maksima. Yang keempat Bahana Dana Liquid. Dan yang kelima BNI Dana Liquid. Oke. Jadi dari yang kelima ini sebenarnya ini bisa kita filter. Nah, ini jadi bahan. Oh, 5 ini kita udah peroleh AUM tertinggi tadi. Benar. Nanti tinggal kita bandingkan aja kinerja mereka. Kinerjanya. Oke, bisa lihat kinerja juga di situ Bisa, tadi ya. bisa. Oke. Sementara untuk reksadana yang lain berarti nanti money marketnya ini kita nonaktifkan. Yang ketiga ini kita aktifkan. Oke, yang ketiga itu si pendapatan tetap, saham dan campuran. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau yang baik itu ya, kalau misalkan kita membeli fixed income berarti fixed income aja, Bang. Oke, nggak Nah, usah semuanya Iya, dibeli nggak usah. Betul, Berarti ini betul, kita betul. nonaktifkan aja ya. Hmm. Fixed income. Oke, baru kita aktifkan yang Survey Sharpe ratio dan sama drawdown. drawdown. Nah, dari situ tadi bisa kita peroleh hasilnya setelah difilter. Iya, nanti ini tinggal kita sort nih. Misalkan kita pengen memilih berdasarkan aset under management dulu. Oke, AUM terbesar. Baru kinerjanya berapa, Baru year to kita lihat date-nya, kinerja terbaik. atau 3 tahun terakhir. Baru nanti drawdown sama Sharpe ratio ini kita bandingkan head to head, Bang. Oke, Apple to apple gitu. misalkan kita dapat 5, nanti 5 ini kita bandingkan gitu ya. Dari situlah kita bisa membuat satu kesimpulan, Bang. Oke, nah jadi di sini harusnya anak-anak milenial nih, semua penonton-penonton kita yang pengen mapan di usia muda, harusnya bukan cuma dapat pengetahuan terkait dengan investasinya, Oke. tapi juga cara menggunakannya udah tahu nih harusnya, Bang. Nah, selanjutnya ini tapi aku pengen bahas lagi nanti nih, Bang. Bagaimana kira-kira bagi aku nih atau teman-temanku semua yang anak milenial bisa menggunakan dana atau apa dibilangnya, menempatkan dana kita secara terbaik supaya dapat cuan yang paling gede. Siap. Tapi itu bentar lagi setelah video yang satu ini. Oke, jadi bagi kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe juga supaya kalian bisa mapan di usia muda. Oke, bye bye.